Di sini dijelaskan bahwa asam palmitat dapat mempengaruhi daripada resiko penyakit kardiovaskular melalui mekanisme peningkatan kolesterol lipoprotein atau LDL-C. Selanjutnya, pada artikel ini dijelaskan bahwa konsumsi lemak melebihi kebutuhan standar dalam waktu yang lama dapat menimbulkan stres oksidatif akibat peningkatan reaktif oksigen spesies atau ROS di berbagai jaringan. Nah, ROS ini berperan sebagai secondary messenger yang mengontrol beberapa fungsi fisiologis normal, seperti apoptosis, endothelial cell growth, smooth muscle, remodeling dinding pembuluh darah, detoksifikasi, dan membantu fungsi fagosit leukosit. Selanjutnya, di sini dijelaskan bahwa pada penyakit jantung koroner terdapat gangguan fungsi pada pembuluh darah. Faktornya diantaranya seperti merokok, gaya hidup pola makan yang tidak sehat, aktivitas fisik yang kurang, tekanan darah yang tinggi, dan lainnya. Namun ada pula faktor lain seperti faktor genetik dan faktor lingkungan. Stres oksidatif adalah kondisi radikal bebas atau prooksidan yang lebih tinggi dibandingkan dengan antioksidan. Hal ini artinya terjadi kesetimbangan antara jumlah oksidan di dalam sel yang dipicu oleh kurangnya antioksidan serta kelebihan produksi radikal bebas. Radikal bebas berasal dari metabolisme dan lingkungan. Di sini merupakan tahapan oksidasi daripada radikal bebas terhadap asam palmitat, di mana di sini terdapat lipid tak jenuh yang bereaksi dengan radikal bebas yang ini sehingga menghancurkan ikatan CH menjadi ikatan radikal lipid yang ini. Kemudian radikal lipid ini bereaksi dengan O2 membentuk radikal lipid peroksil yang dapat menyerang asam palmitat lain dan membentuk peroksida lipid yang dapat menghasilkan lebih banyak radikal bebas. Di sini dijelaskan bahwa radikal bebas diartikan sebagai atom atau gugus apa saja yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan. Karena jumlah elektronnya yang ganjil, maka tidak semua elektron dapat berpasangan. Suatu radikal bebas dapat bermuatan positif atau negatif. Maka spesies semacam ini sangat reaktif karena adanya elektron yang tidak berpasangan. Sumber radikal bebas dapat berasal dari dalam tubuh atau yang terbentuk sebagai sisa protein metabolisme, seperti protein, karbohidrat, dan lemak yang kita konsumsi. Radikal bebas dapat pula diperoleh oleh luar tubuh atau lingkungan yang berasal dari polusi udara, asap kendaraan, berbagai bahan kimia, serta sinar UV atau ultraviolet. Nah, penanganan yang dapat dilakukan untuk menangkal radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh, yaitu dengan cara pengonsumsian antioksidan. Antioksidan berfungsi untuk menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi kekurangan elektron yang ganjil tadi, sehingga menghambat terjadinya reaksi yang berantai. Antioksidan mampu bertindak sebagai penyumbang radikal hidrogen atau dapat bertindak sebagai akseptor radikal bebas sehingga dapat menunda tahap inisiasi pembentukan radikal bebas. Di dalam sel tubuh sendiri terdapat antioksidan yang diproduksi secara alami, yang biasanya terdapat dalam bentuk antioksidan yang enzimatik maupun non-enzimatik, dan memiliki fungsi sebagai pertahanan bagi organel-organel sel dari pengaruh kerusakan akibat reaksi radikal bebas. Antioksidan enzimatik disebut juga antioksidan pencegah, terdiri atas superoksid dismutase atau SOD, katalase, dan glutonian peroksidase. Enzim antioksidan mengkatalis pemecahan spesies radikal, biasanya di lingkungan intraseluler. Antioksidan preventif mengikat ion logam transisi seperti besi dan tembaga. Ini mencegah interaksi dengan hidrogen peroksida dan superperoksida untuk menghasilkan radikal hidroksil yang sangat reaktif.